Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Nah, tema pada malam hari ini seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, yaitu mengenai Siloka ya. Nah, Siloka jadi satria. Nah, ini tentunya bagi rekan-rekan semua ya, ini nanti bertanya-tanya mungkin ya. Sebetulnya pengertian dari Siloka jadi satria ini apa? Ya, seperti yang kita ketahui kalau kita berbicara Siloka, nah kaitannya kan dengan simbol gitu ya. Kemudian juga kalau satria kaitannya dengan sikap yang berani begitu ya. Cuma nanti ya guru besar kita semua nanti akan memaparkannya secara lebih detail ya. Bagaimana sudut pandang beliau nih mengenai tema pada malam hari ini yaitu Siloka jadi satria. Tapi sebelumnya rekan-rekan ya, sebelum nanti kita masuk pada tema utama pada malam hari ini, seperti biasa kita akan bahas dulu nanti simplisia ya atau bahan dari herba kita, sekaligus juga kita akan membahas salah satu herbal yang luar biasa ya di kita di GMRC. Nah, bahasan atau pokok bahasan pada malam hari ini, rekan-rekan seperti biasa kita nanti akan membahas dulu mengenai herbal GMRC ya. Kemudian juga nanti kita akan masuk ya pada tema utama yaitu Siloka jadi satria. Kemudian juga nanti ada kesimpulan, sekaligus juga nanti penutup dari guru besar kita semua yang akan memberikan pencerahan ya, motivasinya kepada kita semua. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, rekan-rekan, ya, yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai Simplicia tadi ya, atau bahan dari salah satu produk herbal kita ya rekan-rekan. Nah, di sini ada dua Simplicia yang sekilas nanti saya akan bahas yaitu jahe merah dan cabai Jawa. Ya, jadi untuk detailnya nanti rekan-rekan bisa langsung berkolaborasi dengan guru besar kita semua dan sekaligus juga nanti guru besar kita semua akan membahas rekan-rekan mengenai dua Simplicia ini. Bagaimana kemudian juga manfaatnya. Oke, rekan-rekan. Jadi yang akan kita bahas ya, jadi dari sudut pandang klasifikasi, kemudian juga deskripsi dan manfaat dari dua Simplicia ini ya. Jadi jahe merah dan cabai Jawa ya. Oke, rekan-rekan. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu yaitu mengenai jahe merah ya. Jadi secara klasifikasi ya. Nah, ini klasifikasi dari sudut pandang ilmiah rekan-rekan ya. Nah, di sini ada mulai dari divisi sampai dengan spesies ya. Spesies yang kita kenal dari jahe merah ini yang tercantum ya di kemasan. Nah, ini Zingiber officinale ya. Nah, ini jadi memang untuk jahe merah ya dari bahasa Latinnya. Nah, jahe merah ya, kurang lebih rekan-rekan saya akan paparkan sedikit ya. Jadi tanaman jahe merah merupakan tanaman tahunan, jadi ya. Nah, ini berbatang semu dan berdiri dengan tegak dengan ketinggian mencapai 0,75 meter. Jadi secara umum tanaman jahe terdiri dari atas akar, rimpang, batang, daun, dan bunga. Ya, kemudian juga rekan-rekan, ya. Jadi varian jahe merah ini dikenal dengan warna merahnya yang berbeda dengan jahe biasa, ya. Nah, ada dua jahe rekan-rekan ya, jahe merah kemudian juga jahe yang biasa. Nah, jahe merah juga sering disebut dengan jahe sunti. Nah, selain perbedaan warna, jahe merah memiliki aroma yang lebih tajam ya dan rasa yang lebih pedas dari jahe biasa. Jadi dari rasa saja sudah lebih tajam dan lebih pedas. Dan jahe merah ini mengandung sejumlah senyawa yang berkhasiat ya untuk herbal atau obat rekan-rekan. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan jahe biasa, jahe merah ini memiliki keunggulan tersendiri rekan-rekan. Nah, manfaat yang bisa kita ambil dari jahe merah ini, ya ini banyak sekali rekan-rekan ya. Di antaranya untuk meredakan sakit tenggorokan. Ini hanya sebagian kecil ya yang dibahas ya. Kemudian juga mengurangi kadar kolesterol. Kemudian juga meringankan sakit kepala ya. Kemudian juga mengatasi rematik. Nah, kemudian juga bisa bermanfaat untuk diet. Nah, ini ya, menghindari risiko penyakit jantung juga baik bagi jantung ya. Kemudian juga untuk kesehatan lambung dan pencernaan ya. Kemudian juga bisa untuk mengurangi risiko radang usus. Jadi banyak sekali manfaat dari jahe merah ini.
Nah, tentunya nanti guru besar kita semua akan membahasnya lebih detail, rekan-rekan. Nah, kemudian kita loncat ya sekarang ke simplisia yang kedua, yaitu cabai Jawa. Ya, jadi cabai Jawa ini dalam bahasa Latinnya ya, secara spesiesnya disebut adalah Peretrofractum, ya agak-agak susah nyebutinnya rekan-rekan ya, untuk cabai Jawa ini. Nah, jadi cabai Jawa ini bukanlah cabai yang digunakan untuk bahan sambal biasa, rekan-rekan. Tapi cabai Jawa merupakan tanaman herba, jadi bukan cabai biasa, gitu ya. Jadi tanaman cabai Jawa tumbuh merambat, ya. Rekan-rekan bisa lihat gambarnya sekilas ya di gambar gitu ya, di slide. Jadi daun cabai Jawa berbentuk bulat telur, gitu ya, dengan ujung runcing. Jadi berbeda dengan cabai yang biasa. Sedangkan buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung mengecil. Nah, ini cabai Jawa berkhasiat menghangatkan dan mengurangi rasa sakit, salah satu khasiatnya. Cabai Jawa juga mengandung piperin, asam palmitik, asam tetrahidro, piperik, piperidin, minyak atsiri, dan lain-lain, rekan-rekan, banyak sekali ya. Kandungan tersebut membuat cabai Jawa bisa mengobati sejumlah penyakit ya. Jadi kalau kita sekarang membayangkan cabai, ternyata cabai Jawa ini bukan cabai yang kita kenal seperti biasa, rekan-rekan ya. Jadi punya keunikan tersendiri baik dari bentuk maupun kandungannya. Nah, ini ya, manfaat. Nah, ini luar biasa juga rekan-rekan ya. Jadi cabai Jawa ini juga memiliki manfaat yang banyak ya. Jadi untuk penderita beri-beri bisa ya. Kemudian juga untuk anemia dan penambah darah alami. Juga untuk obat alami untuk pilek atau flu, kemudian juga untuk sistem pernapasan. Nah, ini nih yang ngetren nih bagi para pria ya, juga bisa menambah stamina pria ya dan mengobati lemah syahwat. Kemudian juga bisa untuk sakit perut dan masalah lambung ya. Kemudian juga untuk rematik, nyeri persendian. Nah, ini melancarkan peredaran darah, hipertensi rekan-rekan. Kemudian juga untuk kolera, bronkitis, masalah pencernaan, sembelit ya, kemudian juga jamu tradisional untuk membersihkan rahim setelah melahirkan. Nah, ini banyak sekali manfaat dari cabai Jawa dan ini terkandung di salah satu produk kita rekan-rekan. Produknya apa? Next kita bahas. Nah, sudah muncul ternyata rekan-rekan ya. Jadi produk yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu GMC kapsul ya. Kalau kemarin kita sempat membahas GMC powder, nah sekarang kita akan membahas GMC kapsulnya ya. Jadi rekan-rekan, jahe merah dan cabai Jawa ini terkandung ya. Ini dua dua simplisia yang terkandung di produk GMC kapsul. Begitu ya, selain simplisia yang lainnya begitu ya. Ya, ini yang dibahas karena memang jahe merah dan cabai Jawa ini tentunya punya manfaat yang luar biasa dan perlu kita ketahui rekan-rekan. Nah, ini ya, C kapsul ini seperti halnya C powder sebetulnya rekan-rekan memiliki manfaat utama yaitu sebagai yang fungsinya ya sebagai detoksifikasi ataupun cleansing gitu ya. Jadi mendetoks gitu ya, sama aja dengan C powder. Kemudian nah ini bahan-bahannya rekan-rekan ya. Tadi kita bahas dua bahan utama yaitu jahe merah dan cabai Jawa. Nah, di antaranya ada juga kandungan jinten hitamnya, kemudian juga ada kandungan cengkehnya, pala ya, kemudian juga lada hitam, aren, dan polen. Jadi selain dari jahe merah dan cabai Jawa, rekan-rekan. Nah, ini salah di antara simplisia ini juga memiliki manfaatnya masing-masing. Apalagi jika digabung, di-mix menjadi satu kesatuan. Nah, ini manfaatnya luar biasa, rekan-rekan ya. Nah, ini ya, manfaat C kapsul. Ini manfaat di antaranya, rekan-rekan. Karena masih banyak juga manfaat yang lainnya. Nah, di antaranya untuk diabetes, kemudian juga untuk asam urat, kolesterol, ya, jantung juga rekan-rekan, memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian juga untuk asma, ya, kemudian juga kolesterol tadi sudah ya, kemudian juga antibakteri, kemudian juga untuk nyeri sendi, pegal-pegal, sakit pinggang. Nah, untuk meningkatkan stamina juga rekan-rekan, memperbaiki sistem pencernaan, anemia, dan lain-lain. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dan kita petik rekan-rekan ya untuk cek kapsul ini. Jadi bagus juga nih untuk kita konsumsi sebagai seorang terapis ya. Nah, juga bisa kita rekomendasikan nanti kepada PJL.
Nah, rekan-rekan ya, jadi untuk aturan minumnya, nah ini ya, pencegahan sehari 3 kali 1 kapsul, 3 kali 1 sampai dengan 2 kapsul ya untuk pencegahan. Kemudian juga untuk pengobatan, nah ini bisa kita konsumsi ya, bisa kita sarankan kepada PJL untuk 3 kali 3 kapsul, pagi, siang, malam, 3 3 3 begitu ya, 3 kapsul rekan-rekan. Jadi cara minumnya untuk memaksimalkan hasil, ya disarankan nanti meminumnya dengan air hangat gitu ya, supaya cepat, meresap begitu rekan-rekan. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita masuk kepada bahasan awal ya mengenai materi motivasi nanti yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua, tapi saya seperti biasa akan mengulasnya secara singkat rekan-rekan. Nah, sesuai dengan tema pada malam hari ini kita akan ya, guru besar kita mengambil judul yaitu Siloka Jadi Satria. Nah, siloka nah ini berdasarkan definisi atau pengertian rekan-rekan ya. Siloka adalah semacam ungkapan yang dikemas dalam bentuk simbol dan metafora ya. Jadi siloka ini kan simbol. Ya, siloka ini simbol dari suatu hal gitu ya, yang menggambarkan sesuatu begitu. Ya, jadi siloka ya. Nah, kalau dalam pengertian bahasa Sunda ya rekan-rekan, jadi siloka atau suluk nyaeta basa pikiraneun, ngandung harti anu jero teuleumaneun. Jadi memang memiliki makna yang dalam. Ya berbicara siloka memiliki sebuah kajian atau definisi yang dalam rekan-rekan yang perlu kita dalami begitu ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, kalau nanti guru besar kita semua akan memberikan contoh siloka apa saja ya, yang sekarang bisa kita dalami, kita resapi di dalam Gusmus Raksa Jasad, rekan-rekan. Kemudian juga satria ya. Nah, satria secara definisi adalah seseorang yang bersikap penuh integritas, ya, penuh dengan kejujuran, loyalitas, gitu ya, dalam mencapai apa yang dia harapkan. Ya, jadi dia loyal, berkomitmen terhadap impiannya, dengan tetap menghargai diri dan orang lain, dengan mengedepankan sikap toleran dan berjiwa besar. Jadi menghargai diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini rekan-rekan, siloka. Nah, ini ya luar biasa ya. Rekan-rekan, berbicara siloka, berbicara simbol. Nah, ternyata rekan-rekan di dalam Gusmus Raksa Jasad itu ada siloka yang selalu kita gaungkan ya, ada simbol yang selalu kita gaungkan ya dalam setiap koordinasi kita ya, di dalam diri kita tentunya, yaitu 3 pilar rekan-rekan. Yang kita ketahui 3 pilar ini ya, koordinasi, patuh, komitmen. Nah, siloka pun ini mengandung pengertian 3 pilar rekan-rekan ya. Siloka, jadi si-nya ini adalah silih asah. Jadi silih asah ini yaitu saling membina begitu ya, saling mengasah rekan-rekan, saling memberi ilmu. Di mana rekan-rekan adanya di dalam koordinasi. Kemudian juga lokatara. Nah, lokatara ini adalah obrolan yang luar biasa ya. Kemudian juga sebuah komunikasi yang luar biasa di dalamnya. Ya, komunikasi menyampaikan, kemudian juga patuh terhadap apa yang disampaikan. Nah, ini yang dinamakan dengan lokatara. Kemudian K-nya, KA-nya adalah kasapukan. Jadi kalau kasapukan itu adalah membuat perjanjian ya atau komitmen, terutama di dalam hal ini adalah janji terhadap diri sendiri, rekan-rekan. Ya. Nah, jadi siloka ini mengandung pengertian atau makna adalah silih asah, lokatara, kasapukan ya. Disingkatan ya, silih asah, lokatara, kasapukan yang memiliki pengertiannya masing-masing, yaitu koordinasi, patuh, dan komitmen. Ya. Selanjutnya, nah ini satria rekan-rekan. Tema pada malam hari ini adalah siloka jadi satria. Seseorang yang bisa menerapkan 3 pilar, maka dia akan menjadi satria. Nah, satria ini apa? Nah, rekan-rekan, satria ini ya, satria ini syarat untuk menjadi satria. Ya, sekaligus juga memang apa syarat untuk menjadi satria dia harus ya, menjaga siloka tadi. Nah, yang dinamakan satria itu orang seperti apa, rekan-rekan? Nah, menurut guru besar kita semua, satria ini adalah orang yang pertama SA-nya adalah Satya Kanujangji. Ketika dia berjanji, dia setia untuk mengamalkan janjinya itu. Kemudian yang kedua, T-nya adalah teguh kanu tujuan atau impian. Jadi dia berpegang teguh, ya teguh bertahan pada tujuannya, teguh bertahan pada impiannya. Kemudian R-nya adalah runut kanu uger. Jadi mau mengikuti sistem secara total. Nah, orang yang satria ya
orang yang berani, ya, adalah orang yang mau mengikuti sistem secara total. Ya, runut kanu uger. Kemudian I-nya adalah ikhlas dina pagawean. Jadi ketika dia bekerja dia ikhlas. Rekan-rekan ya, dilandasi oleh jiwa yang besar, dilandasi oleh keikhlasan ketika dia bekerja. Kemudian A-nya adalah amanah kanu ilmu. Ya, ketika pendahulunya atau gurunya menyampaikan keilmuannya, dia beramanah untuk menjaga ilmu tersebut. Ya, dengan cara mengajarkannya kembali dan yang paling utama adalah mengamalkannya, rekan-rekan. Ya, ini adalah satria ya. Nah, sehingga rekan-rekan siloka jadi satria. Ya, jadi siapa yang menjalankan 3 pilar, maka akan menjadi satria dalam mencapai apa yang diharapkannya. Ya, jadi ini kesimpulannya rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, siloka. Siloka jadi satria. Ya, nah ini quote yang disampaikan oleh guru besar kita semua untuk kita resapi bersama-sama rekan-rekan ya. Jadilah satria, teguh pada tujuan, bertahan dari tantangan, tegak di saat sesak, gigih di saat sedih, gagah di saat gundah, karena Pulau Cita akan segera nyata terlaksana. Nah, ini luar biasa rekan-rekan. Quote dari guru besar kita semua yang bisa rekan-rekan tersapi, yang maknanya, kemudian juga yang paling utama rekan-rekan tentunya bisa kita aplikasikan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke,